Angka-angka pertahanan Inter dalam pertandingan-pertandingan awal di bawah asuhan Christian Cifu tidak menunjukkan pertahanan yang solid. La Gazzetta dello Sport menyoroti aspek ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan di halaman online mereka. Dalam 7 pertandingan pertama bersama pelatih baru, Inter telah kebobolan 9 gol. Angka ini mencakup Piala Dunia antar klub dan pertandingan persahabatan. Di akhir era Inzaghi, situasinya juga tidak lebih baik, dengan 13 gol kebobolan dalam 7 pertandingan terakhir. Rata-rata usia para bek yang ada di tangan Cifu cukup tinggi, yaitu 29,8 tahun. Jauh di atas Milan yang memiliki rata-rata 24,75 tahun dan Napoli dengan 27,6 tahun, dua tim yang diperkirakan akan bersaing di papan atas. Oleh karena itu, La Gazzetta dello Sport mempertanyakan, apakah Cifu benar-benar membutuhkan penyerang lain lebih dari seorang bek tengah muda yang bisa dikembangkan? Setelah kepergian Inigo Martinez, Barcelona memutuskan untuk tidak merekrut pemain lain di lini pertahanan. Namun, menurut El Nacional, mereka mungkin akan melakukan pembelian besar musim panas mendatang, dan kini sedang mengamati Inter. Dalam 1 tahun, situasi keuangan Barcelona bisa berbeda dari yang sekarang, yang kurang baik. Konsekuensinya, mereka bisa saja menyerang untuk mendapatkan Alessandro Bastoni, yang saat ini menjadi salah satu prioritas manajemen klub Katalan untuk jangka menengah. Nama Santiago Heze adalah salah satu yang sedang dipertimbangkan oleh Inter di bursa transfer. Sambil menunggu aksinya pada hari Sabtu dalam pertandingan persahabatan di Bari, menurut media Yunani, Inter mungkin akan mengajukan tawaran kepada Olympiakos. Namun, menurut portal Atletico, klub dari Piraeus itu kemungkinan besar tidak akan melepas gelandang asal Argentina tersebut. Pasalnya, Jose Luis Mendilibar menganggapnya sebagai pemain yang tak tergantikan dan salah satu dari sedikit pemain yang hampir selalu menjadi starter. Ia adalah pilar lini tengah tim Biancorossi, dan pelatih asal Bas itu sangat mengandalkannya dalam berbagai aspek permainan. Olympiakos memang memiliki banyak pilihan di lini tengah, tetapi kehadiran Heze dianggap sangat penting. Besaran tawaran dari Inter, jika memang datang, tentu akan menjadi faktor penentu. Namun, skenario di mana Olympiakos akan menerima tawaran tersebut memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terwujud. Secolos 19 mengonfirmasi bahwa Inter telah menunjukkan ketertarikan yang serius pada Morten Frijndrup, raja perebut bola di Serie A musim lalu. Genoa, seperti yang terjadi dengan Conny de Winter yang pindah ke Milan, telah berjanji untuk melepas pemain Denmark itu jika ada tawaran yang sesuai, sekitar 25 juta euro. Namun, tawaran sebesar itu belum datang hingga saat ini. Hanya satu klub Spanyol yang berani menawar hingga 15 juta euro, tetapi ditolak oleh Genoa. Untuk memuaskan Genoa, Inter harus menjual Piotr Zielinski terlebih dahulu, karena gajinya yang tinggi. Sementara itu, Frijndrup sendiri merasa nyaman di Genoa. Ia ingin bermain secara reguler agar bisa berpartisipasi di Piala Dunia bersama tim nasionalnya. Di Genoa, ia mendapat kepercayaan dari pelatih Patrick Vieira dan dicintai oleh para pendukung. Selain itu, ia juga memiliki jaminan posisi starter dan berpeluang menjadi kapten, bersaing dengan Vask, setelah kepergian Badelj dan Bani. Jika Frijndrup pergi, surat kabar Liguria tersebut menjelaskan bahwa Genoa telah mengidentifikasi Nicolosi Caviglia sebagai kandidat utama pengganti, dengan nilai 8 hingga 10 juta euro dari Venezia. Alternatif lainnya adalah Jean Onana. Ivan Zazzaroni memberikan pembaruan di akun Instagram pribadinya mengenai situasi Ademola Lookman, penyerang Nigeria milik Atalanta yang telah lama menjadi target Inter. Rodrigo Muniz ke Atalanta bisa saja benar-benar membuka jalan bagi Lookman ke Inter, tulis Zazzaroni. Masalahnya adalah Fulham tidak akan menjual Muniz sampai mereka menemukan penggantinya. Dan Atalanta tidak akan melepas Ademola jika belum mendapatkan Muniz, yang kebetulan adalah pemain yang sangat kuat. Dan sementara itu, waktu terus berjalan. La Gazzetta dello Sport, dalam edisi online-nya, mengulas situasi lini pertahanan Inter. Artikel ini diawali dengan pertanyaan, mengapa Nerazzurri tidak merekrut De Winter? Jawabannya terkait dengan kegagalan menjual pemain di lini pertahanan. Saat ini, skuad Inter memiliki Bisek, Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios, dan Carlos Augusto. Dari nama-nama ini, pemain asal Argentina, Palacios,
akan segera pergi ke Basel. De Winter seharusnya akan datang hanya jika ada penjualan pemain penting. Namun Inter menolak dua tawaran sebesar 35 juta euro untuk Bisek, dan meminta 40 juta euro. Pada akhirnya, pemain Jerman itu akan tetap di Appiano. Hal yang sama juga berlaku untuk Pavard, yang masih menunggu tawaran. Lalu, bagaimana dengan Laoni? Namanya masih masuk dalam daftar, tetapi Parma tidak ingin menjualnya dan menilainya setidaknya 40 juta euro. Klub yang paling tertarik padanya adalah Liverpool. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama Laoni tetap menjadi pilihan cadangan, meskipun tetap ada dalam rencana Inter. Prioritas utama tetap Ademola Lookman, tetapi kesulitan dalam drama transfer yang rumit ini membuat Inter tidak menutup pintu untuk ide-ide lain di lini serang. Salah satunya tampaknya sedang berada di jalur cepat. Menurut Sky Sports Deutschland, klub Nerazzurri tidak menyerah untuk mendapatkan Christopher Nkunku, pemain sayap serang asal Belgia milik Chelsea, yang sudah lama berada dalam daftar alternatif untuk pemain Nigeria dari Atalanta. Lookman ingin bergabung dengan Inter dan telah memiliki kesepakatan kontrak dengan tim Christian Chivu sejak lama, tetapi penyelesaian transfer masih jauh. Sementara itu, untuk Nkunku, opsi kembali ke RB Leipzig dan Bayern Munich juga tetap terbuka. Situasi ini harus terus dipantau hingga jam-jam terakhir bursa transfer. Ada atau tidaknya Lookman, Inter akan tetap bersaing untuk meraih Scudetto. Demikian keyakinan Andrea Stramaccioni yang ia ungkapkan kepada Gazzetta dello Sport. Ia menyebut Nerazzurri sebagai tim yang kompetitif, setara dengan Napoli. Tentu saja, dengan tambahan pemain Nigeria itu, Stramaccioni menyoroti bahwa Christian Chivu akan memiliki opsi taktis tambahan dan alternatif untuk Thuram dan Lautaro yang tidak dimiliki Simone Inzaghi. Hal ini, menurutnya, telah merenggut poin-poin penting dalam perebutan gelar. Liverpool dan Parma telah mencapai kesepakatan untuk transfer Giovanni Laoni, dengan biaya sekitar 35 juta euro. Kesepakatan ini juga mencakup persentase penjualan kembali untuk Parma. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang pemain selalu sangat menginginkan kepindahan ke Inggris. Kini, ia siap bergabung dengan tim asuhan Arne Slot, tanpa opsi peminjaman kembali yang dipertimbangkan. Saat ini, pertukaran dokumen sedang berlangsung. Nomor 94 adalah nomor yang sangat spesial bagi Cagliari, karena pada menit ke-94 di final playoff melawan Bari, Leonardo Pavoletti mencetak gol yang membawa Rossoblu promosi ke Serie A 2 tahun lalu. Maka, tak terhindarkan, pilihan Sebastiano Esposito untuk mengenakan nomor punggung 94 dalam petualangan barunya bersama Rossoblu menjadi sorotan. Namun, pilihan ini juga memiliki alasan pribadi. Hal ini dijelaskan oleh Pavoletti, yang menjadi bintang dalam sebuah acara di Costa Rey. Ketika Esposito mengambil nomor 94, saya tidak percaya. Kemudian saya tahu alasannya, dan itu adalah sesuatu yang mulia. Nomor itu merujuk pada pusat olahraga yang dia dan saudara-saudaranya dirikan di distrik mereka di Castellammare di Stabia, bernama Ciceron 94. Sempat dikaitkan dengan Inter sebagai rekrutan potensial jika salah satu dari bek kanan, Pavard atau Bisek pergi, Conny de Winter akhirnya menjadi pemain Milan. Ia direkrut setelah penjualan Thiaw. Bek asal Belgia itu, menurut pengumuman resmi dari Rossoneri, telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030. Ia datang dari Genoa dengan status transfer permanen.